Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanda Septian Putra, NIM 19073104 dari kode sesi 95. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat berkunjung di bengkel alat berat ini. Nah, untuk jenis ekskavator ini yaitu Liugong. Di sini saya menjelaskan beberapa komponen dari alat berat ekskavator ini, yang mana di sini ada namanya bucket. Di sini bucket. Nah, di sini di bucket ini ada sejenis adaptor. Nah, ini ada bucket touch. Nah, di sini ada beberapa tambahan untuk memperkuat bucket ini. Nah, terus di dalam bucket ini ada beberapa lubang berfungsi untuk apabila pengerjaannya di perairan bisa mengeluarkan air dalam bucketnya ini. Nah, selanjutnya itu ada namanya, kita lanjut ke sini. Sini ada namanya link I. Terus di sini link H. Nah, ini ada batang besar ini yaitu namanya arm. Sebelumnya ini ada namanya hidrolik. Ini namanya bucket cylinder. Terus di sini ada arm. Terus di atasnya lagi ada namanya arm cylinder. Terus yang merek Liugong itu batang penumpu besarnya itu namanya boom. Terus yang hidrolik 2 ini namanya boom cylinder. Nah, selanjutnya itu ada beberapa lagi dari kabin dan undercarriage. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke sini. Nah, di sini yang seperti kita lihat ini tidak menggunakan sebuah tutup. Nah, di sini ada yang besar, ini ada namanya motor swing. Dan yang paling besar di sini ada namanya control valve. Nah, yang di sini ada namanya manifold valve. Nah, itu ada namanya center joint agar ini semua kabel-kabel ini tidak terlilit saat pengoperasian alat berat. Nah, selanjutnya ini ada di bagian engine. Sini bisa kita buka. Sini menggunakan tempat pembukanya. Nah, di situ pengunci dari kabin ini. Selanjutnya itu kita masuk pada bagian engine dari ekskavator. Yang sini engine yang menggunakan Hino JO5E TG. Nah, sini menggunakan fairing order 1342 sama seperti engine truk biasanya. Selanjutnya itu injector timingnya BTC 0. Selanjutnya valve clearing yaitu intake-nya 0,30 mm dan exhaust 0,45 mm. Ini sama dengan truk biasanya. Nah, selanjutnya di sini menggunakan 4 silinder yang mana kita lihat dari sistemnya ini. Selanjutnya itu bagian injeksi. Di sini engine ini sudah menggunakan injeksi common rail. Nah, ini ada bagian tutup oli untuk ngecek tekanan oli di dalamnya. Selanjutnya ini ada bagian dari AC, dan dalamnya ini ada bagian kipas yaitu radiator untuk menjaga suhu engine agar tetap stabil. Nah, selanjutnya itu ada di sini yang bagian belakang ini berfungsi untuk menjadi penyeimbang di saat ekskavator dijalankan. Jadi agar tidak terjadi seperti ekskavatornya tumbang atau gimana, inilah berfungsi untuk menyeimbangkan ekskavator agar berjalan dengan lancar. Ini ada sebelah kanan, ini ada namanya alternator. Ini berfungsi sama seperti kendaraan pada umumnya, itu berfungsi untuk mengecas aki agar aki tidak suak atau gimana gitu. Selanjutnya itu ada namanya di sini namanya turbo. Di sini langsung ke exhaust, pengeluaran dari gas buang. Nah, selanjutnya kita tutup. Kita kunci lagi. Nah, setelah ini dipasang, biasanya apabila ekskavatornya setelah digunakan, pastinya orang akan menggunakan ini
buat nutup dari saluran buangnya. Berfungsi apabila terjadinya hujan atau air agar tidak masuk ke dalam knalpot ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian sebelah kiri ekskavator. Jok. Ini bagian bawah dari ekskavator. Nah, di sini box ini berfungsi untuk tempat kunci-kunci yang biasa digunakan oleh mekanik-mekanik ekskavator untuk meletakkan suatu alat yang apabila terjadi trouble pada ekskavator tinggal ngambil bagian dari sini. Selanjutnya kita berjalan pada sebelah kiri ekskavator. Nah, bagian dalam sini ada yang namanya bagian box yang sebelah kiri ini ada saringan udara dari engine ini. Terus ada nama Winsel One-Shot. One-Shot ini berfungsi untuk wiper, air pada wiper. Selanjutnya ini ada full. Ini berfungsi untuk pendingin radiator, air radiator. Selanjutnya ini ada Showa Receiver Driver. Ini 3/8 O-ring 2 PR134. Selanjutnya itu ada di sini baterai dari ekskavator ini. Di sini baterainya N120. Selanjutnya dalam kotak ini ada bagian pushbox, bagian sekring dari ekskavator. Selanjutnya yang besar itu ada namanya itu radiator, sirip radiator dari ekskavator ini. Duduk kembali. Langsung. Baik, selanjutnya kita balik ke sebelah kanan dari ekskavator. Para pejuang kontennya Bapak Magino. Nah, dari dalam ini ada beberapa, yaitu yang ini namanya oil filter, yaitu saringan dari oli. Terus yang ini ada full filter, ini saringan dari solar. Nah, terus bagian ini biasanya sering diganti pada orang ekskavator, itu 100 jam satu kali penggantian. Mungkin ini dari keseluruhan dari isi box sebelah kanan dari ekskavator. Selanjutnya kita masuk kepada bagian undercarriage. Ini dari dalam undercarriage ini ada itu final drive. Selanjutnya itu ada sportcat. Ini sportcat. Ya, ini selanjutnya ada track shoe. Track shoe ini biasa disebut dengan sepatu dari ekskavator. Track link. Selanjutnya itu ada frame, dan ini ada track link. Habis itu ada track roller. Ini 4, ini 7. Selanjutnya ini ada track roller sesuai apa yang dibutuhkan. Selanjutnya ini frame. Nah, di sini ada namanya idler, kayak yang tadi itu. Semuanya dari keseluruhan dari idler dari. Nah, ya, selanjutnya kita akan masuk ke ruang kabin. Cara buka dan untuk naiki dari ekskavatornya. Nah, dari dalam kabin dari ekskavator ini ada beberapa tuas dan kunci dan lain-lainnya. Yang pertama, tahap pertama dalam melakukan untuk operator dalam ekskavator ini kunci, kayak menghidupkan engine mobil. Selanjutnya ini ada temperatur dari engine, selektor RPM dari ekskavator. Nah, ini ada AC untuk kenyamanan operator ekskavator. Terus di sini ada beberapa pilihan dan speedometer dari ampere, bahan bakar dan suhu. Selanjutnya ini ada tuas. Tuas ini berfungsi untuk apabila tuasnya ini diturunkan ke bawah, maka ini akan berfungsi. Nah, apabila
ini ditarik ke atas, maka ini nggak akan berfungsi sama sekali. Nah, selanjutnya ini, terus fungsi yang ini berfungsi untuk kenyamanan pengguna ekskavator. Jadi ini berfungsi untuk membuat bahu tangan ini nyaman saat menggunakan ekskavator. Terus kita lanjut pada tuas yang kiri ini. Tuas kiri ini yang apabila ditekan ke depan maka akan bergerak, yaitu arm ke dalam. Terus yang ke belakang armnya akan keluar. Terus yang ke kanan swing akan berbelok ke kanan. Terus kiri swing akan berbelok ke kiri. Terus pada tuas handle yang sebelah kanan ini, apabila kita menekan ke depan maka boom akan masuk ke dalam atau boom in. Terus apabila kita tekan pedalnya tuasnya ke belakang maka boom itu akan keluar. Terus kita tekan ke sebelah kanan maka bucket akan keluar atau bucket out. Terus apabila kita tekan masuk ke dalam maka bucketnya akan masuk ke dalam. Terus di sini lagi ada ini tuas travel. Ini berfungsi untuk apabila sebelah kanan kita tekan ke depan maka undercarriage yang sebelah kanan akan maju, dan apabila sebaliknya kita tekan ke belakang maka undercarriage yang sebelah kanan itu akan mundur. Selanjutnya itu sebelah kiri ada, apabila kita tekan ke depan maka undercarriage sebelah kiri akan maju ke depan. Terus apabila kita tekan ke belakang undercarriage-nya akan mundur. Begitu juga kita tekan kedua-duanya. Terus di sini ada kabin atau kaca. Kaca ini berfungsi untuk melindungi pengguna ekskavator dari material atau bahan-bahan lain apabila saat hujan atau ranting daun, agar operator ekskavator ini nyaman dan aman dalam menggunakan. Terus di sini ada sunroof. Ini berfungsi untuk udara masuk dan untuk pengguna ekskavatornya keluar dari sini. Nah, beginilah keadaan isi dalam dari ekskavator keseluruhannya. Sekian, terima kasih. Keluar loh. Terus ini juga fungsinya nanti untuk memudahkan pengguna ekskavator untuk keluar dari ekskavator. Ini mempermudahkan kita untuk mengunci itu dari ekskavator. Baik, selanjutnya kita masuk kepada daily inspection, di mana kita lihat pada saat ini di kabin sebelah kanan ekskavator. Nah, dalam ruangan ini yang perlu kita perhatikan dan cek dalam setiap hari itu oil filter. Nah, di sini kita cek agar oli tidak kurang gitu, tidak kosong. Selanjutnya ini ada di sini water sedimenter yaitu pemisah air dengan solar. Jadi ini pengecekan dalam setiap hari. Selanjutnya kita ke sebelah kiri dari ekskavator. Nah, di dalam ruangan ini ada yaitu diesel washer. Ini berfungsi untuk air dari wiper. Nah, ini perlu kita cek setiap hari agar air ini tidak habis. Nah, selanjutnya ini ada itu saringan udara. Ini perlu kita perhatikan dan kita cek setiap hari agar engine itu tidak berat kerjanya. Terus ini ada air radiator untuk agar tidak habis, perlu kita lakukan pengecekan setiap hari. Terus ini baterai, kita
dengan melakukan pengecekan air dalam baterai ini agar baterai ini tidak suak cepat gitu. Nah, mungkin itu daily inspection dari ekskavator pula hari ini. Apa grease? Penambahan grease? Selanjutnya itu di sini juga tidak lupa yaitu penambahan grease pada bom silinder. Nah, di sini yang kita lihat saat ini terjadinya kebocoran dari selang-selang bom silinder. Mungkin ini juga menyebabkan ekskavator ini berlama-lama di bengkel. Mungkin partnya ini lagi inden atau susah dicari. Mungkin sekian ini yang dapat kita lihat dari bengkel-bengkel yang ada di saat ini. Mungkin udah mengizinkan kita buat melihat-lihat alat berat yang ada di sini. Mungkin sekian dari semua yang telah kita dapat ilmu dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.